Lu pernah ngerasa hidup lu kayak di jalan buntu? Nggak ada kemajuan, rezeki terasa mampet, dan kayaknya semua usaha yang lu jalanin nggak ada hasilnya. Seringkali, kita nggak sadar bahwa semua itu terjadi karena kita belum paham dengan hukum semesta yang bekerja di sekitar kita. Semesta ini punya aturan main yang nggak cuma berlaku buat alam semesta, tapi juga buat hidup lo, rezeki lo, dan bahkan nasib lo. Kuncinya ada di sini, di hukum semesta, yang kadang kita anggap sepele, padahal bisa jadi pembuka jalan buat kesuksesan lo. Dengan hukum-hukum alam, ini biar rezeki lo lancar jaya dan hidup lo penuh berkah. Kalau lo baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe, biar lo nggak ketinggalan ilmu-ilmu keren yang bisa ngebuka pikiran lo. Kali ini, kita bakal bahas tentang cara paham hukum semesta dan kenapa penting banget buat lo buat menguasainya. Biar rezeki lo nggak cuma lancar, tapi juga mengalir deras tanpa henti. Hukum semesta itu sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman kadang kita aja yang terlalu sibuk mikirin hal-hal kecil dan ngelawan aliran yang ada. Kalau lo bisa paham dan nerapin ini, maka semesta bakal jadi sahabat terbaik lo dalam perjalanan menuju keberlimpahan finansial dan kesuksesan. Jadi gimana caranya kita bisa nerapin hukum semesta yang sebenarnya udah ada di sekitar kita ini? Tenang aja, gue bakal jelasin semua secara santai, tapi penuh makna. Nggak cuma teori, lo bakal dapet insight yang bisa langsung lo terapin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo serius pengen sukses, lo harus mulai merubah cara pandang lo terhadap dunia dan memahami hukum-hukum ini. Wejangan leluhur. Siapa yang paham dengan hukum alam, ia akan mendapat petunjuk. Siapa yang melawan hukum alam, ia akan terhimpit, tak berdaya. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif ini, hukum semesta nggak main-main. Semesta itu punya cara sendiri buat ngatur keseimbangan. Dan kalau lo nggak paham, lo bakal jadi orang yang salah arah. Tapi tenang, kita bakal bahas ini dengan cara yang gampang dimengerti. Jadi, siap buat mengubah hidup lo? Yuk, langsung aja masuk ke inti pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Gue tahu lo pasti udah penasaran kan? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum semesta itu? Kenapa bisa pengaruhi hidup lo banget? Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita mundur sebentar ke zaman dulu. Ajaran tentang hukum semesta ini nggak datang begitu aja. Dia udah ada dari ribuan tahun yang lalu, bahkan di berbagai kebudayaan dan tradisi spiritual. Misalnya dalam kitab-kitab kuno seperti Veda di India, atau kitab-kitab dalam tradisi Islam yang nyebut soal qada dan qadar. Semua berbicara tentang keterhubungan antara kita, alam semesta, dan Tuhan. Ini bukan hanya soal doa dan usaha aja, tapi juga soal bagaimana lo selaras dengan energi alam semesta yang luas. Dulu, para leluhur kita paham banget tentang keseimbangan. Mereka ngerti bahwa segala sesuatu di dunia ini punya getaran, frekuensi, dan hukum-hukum yang nggak kelihatan. Tapi nyata banget pengaruhnya dalam hidup mereka. Hukum semesta ini bukan hal baru, tapi kita yang sering lupa atau enggan untuk memahami dan menggunakannya. Bayangin aja, orang-orang besar kayak Aristoteles, Rumi, bahkan Albert Einstein. Mereka semua paham tentang konsep ini. Einstein pernah bilang, segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Dan jika lo bisa menyelaraskan frekuensi lo dengan semesta, lo bisa mendapatkan apa saja yang lo inginkan. Hukum semesta itu ada banyak, lebih dari yang lo bayangin. Cuma, gue bakal ngasih lo beberapa yang paling penting dan bisa langsung lo praktekin buat mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan yang selama ini lo impikan. Hukum tarikan, Law of Attraction. Ini yang paling terkenal. Hukum ini bilang apa yang lo pikirkan dan rasakan akan menarik kejadian atau hal-hal yang sama ke hidup lo. Misalnya, lo sering mikir, gue nggak akan bisa sukses deh. Ya udah, itu yang lo tarik. Kalau lo mulai berpikir positif dan ngebayangin hidup lo penuh keberlimpahan, lo akan ngerasain perubahan itu. Cuman jangan salah ya, ini bukan soal mikir doang terus rezeki dateng. Lo juga harus bergerak dan ambil tindakan yang sejalan dengan apa yang lo inginkan. Kita nggak bisa cuma duduk di sofa dan berharap tiba-tiba duit datang dari langit. Lo harus sejalan sama apa yang lo tarik.
Hukum sebab akibat, law of cause and effect, gue yakin lo udah sering denger kan? Apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Semua yang lo lakukan di dunia ini, baik itu positif atau negatif, akan kembali ke lo. Jadi kalau lo rajin menanam kebajikan, kerja keras, dan penuh niat baik, semesta akan memberikan kembali itu dalam bentuk yang lo butuhkan. Kalau lo pengen rezeki lancar, ya tanam dulu kebaikan, kasih yang terbaik buat orang lain, dan lihat deh, semesta akan balas dengan cara yang nggak terduga. Hukum vibrasi, law of vibration. Lo mungkin nggak sadar, tapi segala sesuatu di dunia ini, termasuk pikiran lo, memiliki frekuensi atau getaran. Pikiran lo itu seperti gelombang radio. Dia ngeradiokan energi ke semesta, dan semesta bakal balikin energi yang sesuai dengan getaran lo. Nah, kalau lo berada di getaran positif, misalnya lo optimis, penuh harapan, dan suka bersyukur, semesta bakal ngasih lo hal-hal positif juga. Jadi penting banget buat selalu menjaga vibrasi positif dalam hidup lo, karena itu ngaruh banget ke keberlimpahan yang datang. Hukum keselarasan, law of rhythm. Kalau lo lagi merasa hidup lo terhenti, ingat, segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam ritme. Ada masa naik dan turun. Kadang hidup lo bisa terasa stagnan atau susah banget, tapi itu cuman bagian dari ritme semesta. Lo nggak akan terus-terusan berada di titik terendah. Selama lo terus bergerak, berusaha, dan menyesuaikan diri dengan aliran, semesta lo bakal ngelewatin fase sulit itu dan akhirnya tiba di titik keberhasilan. Hukum keseimbangan, law of balance. Ini mungkin agak jarang dibahas, tapi penting banget. Semesta selalu berusaha menjaga keseimbangan. Kalau lo terus-menerus fokus hanya pada materi dan finansial, misalnya, keseimbangan itu akan terganggu. Semesta bakal kasih lo pelajaran. Untuk mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan, lo harus menjaga keseimbangan antara duniawi dan rohani, antara kerja keras dan istirahat, antara memberikan dan menerima. Jangan terlalu terobsesi dengan uang dan prestasi aja. Lo juga butuh menjaga kesehatan mental, hubungan dengan orang sekitar, dan kesejahteraan jiwa. Jadi, hukum semesta itu nggak cuma buat nambahin rezeki lo doang, tapi juga buat memperbaiki kualitas hidup lo secara keseluruhan. Kalau lo bisa menyelaraskan diri dengan hukum-hukum ini, lo akan menemukan bahwa hidup lo bisa penuh dengan keberlimpahan, baik itu finansial, kesehatan, atau kebahagiaan. Oke, setelah kita tahu hukum-hukum semesta yang dasarnya itu udah ada, sejak zaman dulu, sekarang saatnya kita ngobrol lebih dalam tentang bagaimana cara menggunakan hukum-hukum ini untuk mempengaruhi hidup kita sehari-hari, terutama dalam meraih kesuksesan, kebebasan finansial, dan vibrasi rezeki yang lancar. Kalau lo masih ngelakuin hidup yang gitu-gitu aja, ya pasti susah buat ngerasain perubahan yang signifikan, kan? Lihat deh, wejangan leluhur itu bukan cuma sekadar nasihat basi yang cuma denger-dengeran aja. Banyak banget filosofi yang bisa lo ambil buat sukses, nggak cuma sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Sekarang gue mau bahas dua hal yang sering banget kita lupakan, padahal kunci banget untuk unlock potensi besar yang ada di dalam diri kita. Kekuatan pikiran dan tindakan. Kekuatan pikiran, alat pencipta realitas. Mungkin lo sering dengar pepatah, pikiran adalah cerminan dunia lo. Lo sadar nggak sih, kalau apa yang lo pikirkan itu benar-benar jadi kenyataan? Ajaibnya, semesta itu nggak kenal kata tidak. Dia cuma ngerti energi dan getaran. Jadi, kalau lo sering mikir hal-hal negatif, ya semesta bakal bales dengan hal-hal negatif juga. Makanya banyak orang yang meski bekerja keras, hasilnya kok masih aja gitu-gitu aja. Itu karena vibrasi mereka masih rendah, mikirin hal yang nggak produktif. Lo perlu mulai berpikir besar, berpikir seperti orang yang udah sukses, dan visualisasikan kesuksesan itu. Bahkan dalam tradisi Islam, kita diajarkan tentang doa yang artinya kita meminta sama Tuhan untuk diberikan jalan, rezeki, dan keberkahan. Di sisi lain, dalam filsafat Yunani, Plato juga percaya bahwa pikiran adalah kekuatan utama yang bisa menciptakan dunia sekitar kita. Kalau pikiran lo positif, dunia lo bakal jadi tempat yang penuh keberlimpahan. Gue kasih contoh simpel aja deh.
Ada seorang pengusaha sukses yang dulu punya hutang ratusan juta. Nah, dia mulai merubah pola pikirnya. Dulu dia mikir, gue nggak bakal bisa bayar utang ini, bisnis gue bangkrut. Tapi suatu saat, dia sadar kalau dia terus mikirin hal negatif, ya usaha dan kehidupannya bakal terus terjerat. Akhirnya, dia mulai berpikir, gue bisa bayar utang ini, gue bisa bangun bisnis yang jauh lebih baik. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Bisnisnya bangkit dan hutangnya lunas. Semua itu karena perubahan mindset yang dia lakukan. Tindakan yang selaras dengan pikiran. Tanpa tindakan, pikiran cuman jadi angan-angan. Oke, jadi lo udah punya pola, pikir positif dan bersemangat, tapi kalau lo nggak pernah bertindak, ya itu sama aja kayak lo duduk di rumah terus nungguin rezeki dateng. Itu bukan cara kerja hukum semesta, bro. Lo harus mulai bertindak meskipun langkah pertama lo kecil. Coba deh ingat wejangan dari leluhur yang sering bilang, siapa yang berusaha pasti akan mendapat. Itu artinya apa? Ya, lo harus melakukan usaha yang nyata. Lo nggak bisa cuma berharap, semesta tolong bantu gue biar kaya. Nggak kaya, gitu cara kerjanya. Semesta tuh udah ngasih lo segala macam potensi dan peluang. Tapi kalau lo cuma diam, ya peluang itu bakal lewat begitu aja. Kembali lagi, kunci dari tindakan itu adalah konsistensi dan keberanian. Seperti yang pernah dikatakan oleh Konfusius, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Lo harus berani keluar dari zona nyaman lo, meskipun itu rasanya berat atau takut gagal. Tapi, yang penting adalah langkah pertama itu. Setiap usaha yang lo lakukan, sekecil apapun, akan mendekatkan lo pada tujuan akhir. Jangan remehkan hal-hal kecil, karena dari situ lo akan belajar banyak hal baru dan berkembang. Misalnya, dalam dunia kebebasan finansial, ada yang bilang, lo harus mulai dengan investasi. Iya, investasi bisa jadi bentuk usaha nyata yang mengalirkan uang ke dalam hidup lo. Tapi lo nggak bisa cuma duduk dan nunggu duit dateng kan? Lo harus mulai mencari informasi, belajar tentang investasi, dan mulai menabung, meskipun itu cuma sedikit. Lama-kelamaan kalau lo konsisten, lo akan melihat hasilnya. Semesta itu suka banget sama orang yang bertindak dengan penuh keyakinan dan niat baik. Nah, lo mungkin bertanya-tanya, gue udah pikir positif dan udah mulai bertindak, tapi kenapa rezeki masih susah datang? Kuncinya ada di sini, keselarasan antara pikiran dan tindakan. Kalau lo cuma mikir positif tapi nggak melakukan hal yang konkret, itu artinya lo masih belum selaras. Begitu lo mulai konsisten dalam tindakan dan yakin bahwa semesta bakal bawa lo ke tempat yang lo inginkan, rezeki bakal mengalir. Sekarang lo udah mulai paham kan? Kalau lo pengen mencapai kebebasan finansial dan kesuksesan, itu bukan cuma tentang mikir doang atau doa tanpa usaha. Lo harus bisa menyelaraskan pikiran dan tindakan lo, selaras dengan hukum semesta yang udah ada sejak dulu. Selanjutnya, di bagian berikutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang konsep-konsep lainnya yang bisa ngebantu lo dalam pengembangan diri, dan tentunya membuat vibrasi rezeki lo makin lancar. So, stay tune, ya. Oke, kita lanjut. Lo pasti udah mulai paham kan kalau hukum semesta itu nggak main-main. Dan kesuksesan itu bukan sekedar kebetulan. Semuanya bisa diatur lewat pikiran, tindakan, dan yang terpenting, pengetahuan tentang hukum semesta. Nah, kali ini kita bakal dalam banget bahas bagaimana pengembangan diri, kebebasan finansial, dan pola pikir sukses itu sebenarnya bisa jadi satu paket yang saling mendukung. Tapi, sebelum kita terjun lebih jauh, lo harus sadar dulu bahwa pola pikir sukses itu beda banget sama pola pikir orang kebanyakan. Banyak orang yang mikir, gue udah kerja keras tapi kenapa hasilnya masih gitu-gitu aja. Padahal, ya, memang kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas dan menggunakan hukum semesta itu jauh lebih penting. Pola pikir sukses. Dari gue cuma gini aja ke gue bisa luar biasa. Ini nih yang sering keliru dipahami. Banyak orang yang terbiasa dengan pola pikir gini aja. Padahal, kalau lo mau sukses, lo harus punya pola pikir gue bisa luar biasa. Ini nggak cuma sekedar pepatah. Ini adalah strategi mental yang udah terbukti ampuh, bahkan dari zaman leluhur kita dulu.
Contohnya aja, lo pasti tahu tentang Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu tokoh besar yang dikenal luas karena pemikiran dan peran spiritualnya. Salah satu hal yang dia ajarkan adalah tentang penerimaan diri dan berpikir besar. Beliau selalu percaya, untuk bisa meraih yang luar biasa, kita harus menyiapkan pikiran yang luar biasa. Dan lo tahu, semesta selalu merespons energi yang kita pancarkan. Energi positif, energi besar akan menarik keberlimpahan. Nah, sama halnya dalam kehidupan finansial. Jika lo cuman berpikir, gue ini cuman orang biasa, nggak mungkin bisa jadi kaya. Ya, semesta akan menghormati dan mengamini pola pikir lo. Tapi kalau lo berani untuk berpikir lebih besar, gue ini punya potensi yang luar biasa. Gue layak untuk hidup sukses dan kaya. Lo akan mulai merasakan energi positif yang berbalik ke lo. Ingat, vibrasi rezeki itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir lo. Kalau lo nggak percaya sama kemampuan diri, semesta pun nggak bakal percaya lo bisa menerima keberlimpahan yang udah disiapkan buat lo. 2. Kebebasan finansial. Bukan sekedar uang, tapi energi. Nah, ini dia bagian yang banyak orang masih bingung. Kebebasan finansial itu bukan cuma soal uang yang lo punya di rekening, atau berapa banyak harta yang lo kumpulin. Kebebasan finansial itu lebih ke energi yang lo ciptakan. Coba deh, lu bayangin, orang yang finansialnya stabil, dia nggak harus mikirin setiap detik soal duit. Sebaliknya, orang yang selalu terjebak dalam kekhawatiran finansial, meskipun punya banyak uang tetap merasa kekurangan. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa uang itu juga energi, yang cuman akan mengalir pada orang yang bisa menerima dengan lapang dada. Hukum semesta yang satu ini sangat berkaitan dengan abundance mindset atau pola pikir berkelimpahan. Semesta tuh, lo tahu nggak, punya banyak banget rezeki yang tersedia buat kita. Tapi apakah kita bisa menerima itu? Semuanya dimulai dari pola pikir yang menerima kelimpahan dan bukan kekurangan. Lo nggak bisa mengharapkan keberlimpahan rezeki datang kalau lo masih terjebak dalam pola pikir serba kurang, serba susah, atau serba kekurangan. Lihat aja orang-orang kaya yang sukses. Mereka nggak mikir, gue harus kerja mati-matian tiap hari buat dapat duit. Enggak. Mereka memanfaatkan hukum semesta yang satu ini. Mereka bekerja cerdas, bukan keras. Mereka tahu bahwa energi rezeki itu ada di mana-mana, dan yang perlu mereka lakukan adalah memposisikan diri dalam frekuensi yang tepat supaya bisa menariknya. Pengembangan diri. Mencapai potensi tertinggi pengembangan diri itu bukan cuma tentang gimana lo bisa ngubah kehidupan lo, tapi lebih ke gimana lo bisa mencapai potensi tertinggi yang ada di dalam diri lo. Semesta itu punya cara kerja yang unik. Dia nunggu lo untuk mengaktifkan potensi itu. Ajaran leluhur sering mengingatkan kita tentang pentingnya spiritualitas dalam hidup. Salah satu petuah yang pernah diajarkan oleh Raden Wijaya, salah satu tokoh spiritual Indonesia, adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan sejati, lo harus bisa memelihara hati dan pikiran lo. Jika lo bisa menenangkan pikiran dan menjaga hati tetap bersih dari iri dan dengki, maka keberlimpahan akan mengikuti lo. Jadi pengembangan diri itu bukan cuma soal jadi lebih pintar atau lebih kaya, tapi juga tentang menyelaraskan diri dengan semesta. Ketika lo bisa menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual, maka hidup lo akan dipenuhi dengan kemakmuran. Keseimbangan ini adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan finansial dan mencapai kesuksesan sejati. Strategi menggunakan hukum semesta untuk kesuksesan finansial. Kita udah ngomongin soal pola pikir, pengembangan diri, dan kebebasan finansial. Sekarang saatnya buat ngebahas strategi-strategi konkret yang bisa lo lakuin untuk memanfaatkan hukum semesta ini. Mulai dengan pikirannya. Semesta akan selalu merespon apa yang ada dalam pikiran lo. Lo harus mulai berpikir seperti orang yang udah sukses. Visualisasikan diri lo sudah mencapai tujuan yang lo inginkan. Bergerak dalam aksi. Ingat, semesta itu nggak bekerja dengan cara lo cuma duduk aja. Lo harus bertindak. Mulai dari langkah kecil, misalnya investasi sedikit-sedikit, atau meluangkan waktu untuk belajar tentang topik yang lo ingin kuasai.
bersyukur, dan membuka diri untuk kelimpahan. Salah satu hukum semesta yang terpenting adalah hukum kelimpahan. Ketika lo bisa bersyukur dengan apa yang lo punya, meskipun itu sedikit, semesta akan memberi lebih. Ketika lo mulai terbuka untuk menerima, maka kelimpahan itu akan mengalir. Berbagi dengan orang lain. Hukum yang satu ini seringkali dilupakan, padahal sangat kuat. Ketika lo memberi, baik dalam bentuk materi atau ilmu, semesta akan membalas kebaikan lo dengan cara yang nggak terduga. Sekarang lo tahu kan kalau kebebasan finansial dan pengembangan diri itu nggak bisa dipisahin. Semua ini berhubungan langsung dengan pola pikir sukses dan kemampuan lo untuk memanfaatkan hukum semesta. Jangan ragu buat mulai menata pikiran dan tindakan lo sesuai dengan hukum alam ini. Kalau lo mulai sekarang, nggak lama lagi rezeki lo bakal mengalir dengan lancar. So, sekarang tinggal nungguin lo buat ambil langkah pertama. Ingat, semesta itu nggak tidur, dan hukum-hukumnya selalu bekerja, tinggal lo aja yang mau atau nggak memanfaatkannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya lo bisa langsung menerapkan hukum semesta ini dalam hidup lo, supaya pengembangan diri, kebebasan finansial, dan pola pikir sukses itu nggak cuma jadi teori aja, tapi bisa lo rasain langsung dalam kehidupan sehari-hari. Gue bakal kasih lo beberapa langkah konkret yang bisa lo ambil, supaya nggak cuma jadi omong kosong atau bahan bacaan doang. Lo harus aktif, karena hukum semesta bukan cuma soal teori, tapi juga soal aksi nyata. Jadi siap? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Tentukan tujuan dengan jelas dan spesifik. Sebelum lo mulai berharap keberlimpahan datang ke hidup lo, lo harus jelas tentang apa yang lo mau. Hukum tarikan, law of attraction, itu bekerja berdasarkan vibrasi dan energi yang lo pancarkan. Jadi lo harus tahu dengan pasti apa yang lo inginkan, biar semesta bisa mengarahkan jalan lo ke sana. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di ujung pembahasan. Kalau lo udah nyimak dari awal, pasti lo udah dapet banyak insight soal bagaimana hukum semesta itu bisa kerja untuk lo, kan? Tapi yang paling penting adalah, hukum semesta itu nggak akan, artinya kalau lo cuma baca dan ngerti, tapi nggak langsung praktekin dalam hidup lo. Jangan cuma jadi teori doang. Semesta itu nggak pandang bulu. Dia neutralkan energi yang lo kirimkan, entah itu positif atau negatif. Yang bedain, ya gimana lo mengolah energi itu. Makanya, penting banget buat lo buat punya pola pikir sukses yang sesuai dengan hukum semesta. Pola pikir yang penuh dengan kelimpahan, syukur, dan tindakan nyata. Lo harus ingat, hidup ini bukan tentang seberapa banyak lo punya, tapi seberapa banyak lo bersyukur dan memberi. Kalau lo bisa paham itu, semesta bakal kasih lo lebih banyak kesempatan. Udah banyak contoh orang-orang sukses di luar sana yang ngalamin ini, dan sekarang giliran lo yang ambil alih kekuatan itu. Sama kayak pepatah lama yang bilang, bumi itu bulat, semua yang kita berikan akan kembali kepada kita. Intinya, apapun yang lo tanam itu yang bakal lo tuai. Kalau lo tanam kebaikan, kelimpahan bakal datang ke hidup lo. Kalau lo tanam negativitas, ya, itu juga yang bakal lo tuai. Jadi, sekarang tinggal pilihan lo. Mau jadi bagian dari mereka yang menarik energi positif dan kelimpahan lewat hukum semesta, atau mau terus stuck di pola pikir yang negatif dan merasa dunia ini nggak adil. Pilihan ada di tangan lo. Gua harap lo bisa mulai praktekin 5 langkah tadi dalam hidup lo dan rasain sendiri perubahannya. Jangan nunggu orang lain untuk ngajarin lo gimana caranya hidup bebas finansial atau gimana caranya sukses. Lo udah punya alatnya, hukum semesta. Semoga lo jadi lebih paham tentang vibrasi rezeki, pola pikir sukses, dan gimana caranya lo bisa menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Jangan cuma diam, coba deh lo praktekin. Jangan lupa juga buat terus konsisten, karena semesta itu sangat menghargai orang yang gigih dan sabar. Kesuksesan itu bukan hadiah instan, tapi perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran dan kesempatan. Jangan lupa teman-teman, like, share, dan subscribe kalau lo merasa informasi ini bermanfaat. Dan jangan malu-malu untuk kasih komentar, karena gue pengen tahu apa yang lo pikirin.
Kalau lo udah mulai ngerasain perubahan, gue juga pengen denger ceritanya. Siapa tahu lo jadi inspirasi buat orang lain. Jadi, apa yang lo pelajari dari video ini? Hukum semesta itu bukan cuma sebuah konsep spiritual, tapi juga cara untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Kita semua adalah bagian dari semesta ini, dan semesta itu selalu bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Tinggal bagaimana kita menyelaraskan diri dengan hukum-hukum tersebut. Lo nggak perlu takut atau ragu, karena semuanya sudah ada dalam diri lo, tinggal lo gunakan dengan bijak. Ini bukan cuma omong kosong. Semesta itu nyata, meskipun nggak bisa lo lihat dengan mata telanjang. Tapi, efeknya bisa lo rasakan di kehidupan lo sehari-hari. Sekarang, lo tinggal pilih. Mau hidup yang penuh dengan kelimpahan, rejeki, dan kesuksesan, atau tetap stuck di tempat yang sama. Semesta itu akan mendukung lo jika lo sudah siap untuk membuka diri dan menerimanya. Ingat, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Sekarang waktunya untuk kamu benar-benar menyelaraskan dirimu dengan semesta. Lo sudah punya kekuatan untuk itu. Semua yang lo butuhkan ada di dalam diri lo. Jadi, ayo mulai dari sekarang dan jangan tunda lagi.